Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat sales? Salah satu tugasnya mendagangkan barang dagangan dan mengantarkan kepada pelanggan. Dan sales itu menjadi representasi atau perwakilan dari perusahaan untuk menjadi wajah pertama yang menyentuh masyarakat. Nah, kita juga seperti sales. Sales apa? Sales Injil. Membawa kabar Injil itu menjadi para pembawa berita Injil di hadapan Tuhan. Diutus jadi orang-orang utusan. Kita pujikan PKJ 182, PKJ 182 bait pertama dan kedua, kuutus kau. PKJ 182 bait pertama dan kedua. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami hari ini diutus Tuhan untuk berkarya bagi dunia ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar kami boleh menjadikan ini dasar untuk kami melangkah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 55 ayat 17 sampai 23. Mazmur 55 ayat 17 sampai 23, Alkitab fisik, Alkitab handphone ayat 16 sampai yang ke-22. Mazmur 55 ayat 17 sampai 23, Alkitab fisik, handphone 16 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang, perkataan yang lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pernah memperhatikan orang gila atau orang, nggak tahu ya, kalau di Sindang tuh lumayan banyak orang gila di Sindang tuh ada ceritanya. Orang gila di Sindang itu bukan asli sini, adalah orang-orang yang dibawa dari arah Tegal dan Brebes, dan saya nggak tahu apakah itu bagian dari pekerjaan dinas sosial ataupun masyarakat di sana, kemudian dibawa pakai pick up, ditawarin makanan, dipancing, habis itu diturunin di Sindang karena dianggap Sindang bukan kota antah berantah, nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya hal yang menyedihkan karena hampir berapa bulan sekali ada orang gila baru gitu. Padahal kita bukan di kota besar seperti Jakarta gitu, tapi kenapa selalu ada? Tapi yang menarik Bapak Ibu, orang gila tidak mau mengkhawatirkan hal itu semua. Saya rasa makhluk atau manusia paling tidak khawatir di bumi adalah orang gila. Hanya orang gila yang gak khawatir. Kita yang waras justru malah sering khawatir. Bapak Ibu, kenapa bisa orang waras itu khawatir? Karena ada banyak persoalan yang kita pikir merintangi kehidupan kita. Kita menyikapi sebuah persoalan menjadi satu hal yang penting dan dilatih untuk selalu siap sedia mencari jawaban dan mencari jalan keluar. Kalau nggak ada, harus dipikirin terus. Nah, itu yang bikin jadi kita khawatir. Nah, Bapak Saudara, Mazmur 55 ini merupakan cara pemazmur dan juga orang-orang sejamannya dalam menghadapi sebuah persoalan. Persoalan yang dibicarakan dalam konteks perikop ini ialah ketika seseorang dikejar-kejar oleh musuh dan mara bahaya, dan terlihat ada sebuah doa yang memohon pertolongan. Saudara, Mazmur ini malah bisa dibilang terlihat seperti memaksa Tuhan untuk bertindak. Kenapa?
Karena pemazmur merasakan mara bahaya yang mendekat dan mengancam hidupnya. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali Allah sendiri. Allah adalah sumber perlindungan dan pertolongannya. Lucu ya, orang marah tapi maksa Tuhan. Orang gila kayaknya nggak maksa Tuhan tuh. Mereka cuma pengen makan, udah sehari cukup untuk sehari. Kita udah bisa makan, udah bisa hidup, tapi semua kita khawatirin. Untuk hal-hal yang udah berlalu pun masih dipikirin. Jadi pada dasarnya kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang seperti pemazmur juga, memaksa Allah. Kebergantungan, tetapi kebergantungannya nggak mutlak. Kita yang memaksakan kehendak kita. Tetapi Bapak Saudara, pemazmur, kita belajar juga bahwa pemazmur belajar untuk percaya bahwa Allah akan bertindak. Dan atas keyakinan itu kita manusia ditawarkan untuk jangan khawatir. Khawatir itu wajar, iya, tetapi mari sama-sama kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mendengar orang yang berseru kepadanya. Sehingga Bapak Saudara, mungkin Tuhan mengizinkan manusia itu mengalami pencobaan agar kita belajar untuk bisa berdamai dengan rasa khawatir itu. Dan pencobaan itu tidak selama-lamanya di hidup kita. Dia akan berlalu, badai pasti berlalu. Tetapi masalahnya kekhawatiran, kadang-kadang badainya udah lewat, kekhawatirannya masih kita pegang. Sehingga Bapak Ibu, mari sama-sama kita kuatkan diri kita masing-masing untuk setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya, sebab hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Sehingga kita gak usah khawatir bahwa di depan mata akan ada masalah yang tidak terselesaikan. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita punya Allah yang memelihara hidup kita. Mari sama-sama kita letakkan di hadapan Tuhan kekhawatiran kita di hari ini, dan kita akan menjalani dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap tantangan yang kami hadapi, pergumulan dan masalah yang harus kami lalui, agar kami berserah sama Tuhan, belajar berdamai dengan rasa khawatir. Sama seperti pemazmur, mampukan kami agar kami bisa menyerahkan segala kecemasan, kekhawatiran kami kepada Tuhan dan melangkah lebih ringan. Karena kecemasan, kekhawatiran itu hanya menambah beban hidup, tidak meringankan sedikit pun. Sehingga mampukan kami untuk bisa melepaskan itu. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.